Selain menjadi salah satu pemain yang paling diremehkan dalam dekade terakhir, David Villa menjalani salah satu kehidupan yang paling inspiratif dari semua pemain sepak bola. Sejak awal dia terus dijatuhkan, tetapi tidak peduli apapun yang harus dihadapi, dia selalu berhasil melewatinya. Dan meskipun baru tiba di Barcelona pada usia 29 tahun, dia memiliki cukup waktu untuk membantu tim memenuhi lemarinya dengan piala-piala, membawa timnas Spanyol meraih kejayaan setelah lebih dari 40 tahun tanpa piala. Jadi, jika kalian membutuhkan motivasi, ini adalah cerita yang tepat untuk kalian. Pada usia 4 tahun, David sedang bermain sepak bola ketika temannya jatuh di atasnya dan mematahkan tulang pahanya. Ini akan menjadi bencana besar bagi siapapun. Bayangkan saja, tulang paha merupakan tulang terbesar dan terkuat dalam tubuh manusia. Dan setelah dilarikan ke rumah sakit, ada dua pilihan. Mereka bisa mengirimnya untuk operasi. Namun ada kemungkinan besar dia akan memiliki dua kaki dengan ukuran yang berbeda yang membuatnya pincang seumur hidupnya. Atau mereka bisa saja membalut kakinya dengan gips, dari pergelangan kaki hingga pinggulnya. David bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan tidak bisa bergerak sama sekali karena rasa sakit yang luar biasa. Tetapi setidaknya dia memiliki kesempatan yang baik untuk sembuh total. Ayahnya adalah seorang penambang. Setiap hari dia turun ke kedalaman 3000 kaki ke dalam kegelapan, benar-benar menghancurkan kesehatannya demi anak-anaknya. Namun sepak bola selalu menjadi hasratnya. Dan sejak putranya lahir, dia berharap agar putranya menjadi seorang pesepak bola. Sehingga pada hari itu dia memutuskan David akan mengambil pilihan yang lebih sulit. Dan tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dia alami, hal tersebut pada akhirnya membuahkan hasil. Setelah 6 bulan menggunakan gips, Villa tidak hanya sembuh total, tetapi terapi yang diberikan oleh ayahnya untuk memperkuat kaki kirinya justru membuatnya menjadi ambidextrous, seseorang yang tidak memiliki kaki yang lemah. Ayahnya akan bekerja ekstra di tambang, hanya agar bosnya mengizinkannya istirahat siang lebih lama untuk membantu David dalam proses rehabilitasi. David sendiri suatu hari nanti akan berkata, "Anda dapat melihat betapa rusak tubuhnya. Punggungnya mungkin lebih sakit daripada kaki saya. Tetapi dia selalu melakukan apa saja untuk saya. Bahkan jika itu berarti menghabiskan waktu berjam-jam di tambang, dia tidak akan pernah melewatkan satupun dari latihan saya." Pada usia 14 tahun, David berselisih dengan seorang pelatih dan akhirnya dibangku cadangkan selama 1 musim penuh. Ia mulai bersikeras bahwa sudah waktunya untuk berhenti, bahwa tidak ada gunanya bermain sepak bola. Tetapi dengan ayahnya yang mengawasi, David merasa bahwa dia tidak dapat mematahkan semangat sang ayah dengan berhenti begitu saja. Dan segera setelah itu, dia dipantau oleh Sporting Gijon. Namun percayalah bahwa karirnya akan menjadi perjuangan yang tidak pernah berakhir. Dan kemudian datanglah pertarungan berikutnya. Meskipun sang ayah sangat mencintai sepak bola, ibunya tidak begitu menyukainya. Dan ketika Villa menjalani masa magang untuk menjadi seorang teknisi listrik, dia mulai merasa harus memilih di antara keduanya. Ibunya tidak menyetujuinya, tetapi kemudian dia mengejutkannya dengan sebuah permintaan. "Tolong beri saya waktu 2 tahun. Jika saya tidak masuk tim utama, saya akan berhenti bermain sepak bola selamanya." Lebih dari 700 hari kemudian, Villa pasti sangat gugup, merasa tanggal tersebut semakin dekat. Tetapi kemudian hal itu terjadi. Di antara ribuan penggemar di tribun, ibunya menangis terharu karena kebanggaan terhadap putranya, yang setelah diberitahu oleh Real Oviedo bahwa ia terlalu pendek untuk menjadi seorang penyerang, kini melakukan debutnya di Segunda Divisi. Meskipun masih terdapat keraguan terhadap beberapa atributnya yang lain, satu hal yang disetujui oleh semua orang, etos kerjanya selangkah lebih tinggi daripada yang lain. Dan saya yakin Villa tidak akan memiliki banyak masalah untuk mengakui bahwa dia berhutang budi kepada ayahnya. Villa tidak membuang-buang waktu dan dalam 2 musim penuh pertamanya di klub, ia mencetak 20 gol. Hampir memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di liga dalam 2 kesempatan tersebut.
Pada kenyataannya, tampaknya Villa telah memutuskan untuk bertahan agar bisa membawa timnya ke La Liga. Namun ketika mereka mulai mengalami kesulitan secara finansial, diputuskan bahwa mereka harus menguangkan sang pemain ajaib ini. Dan akhirnya ia pun pindah ke Real Zaragoza. Sekarang bermain di liga besar, Villa membuktikan bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya dengan mencetak 17 gol di liga pada musim pertamanya. Terus berada di posisi teratas di antara para pemain muda berbakat lainnya seperti Fernando Torres dan Samuel Eto'o. Ia bahkan mencetak 4 gol yang mengejutkan dalam satu pertandingan melawan Sevilla. Namun yang membuatnya berbeda adalah bahwa pertandingan-pertandingan di liga tersebut bukanlah penampilan terbaiknya di tahun ini. Di Copa del Rey, Villa memulai dengan luar biasa dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Dan kemudian ketika ia masuk ke babak kedua menghadapi Barcelona di Camp Nou, dia berhasil mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut untuk mengamankan kemenangan legendaris bagi Zaragoza. Setelah 3 kali seri secara beruntun, Zaragoza berhasil mencapai final dan tentu saja ini merupakan ujian yang lebih berat dari yang lainnya. Tim terakhir yang mereka kalahkan adalah Real Madrid. Los Galacticos yang diperkuat oleh Beckham, Zidane, Figo, dan kalian pasti tahu apa yang saya maksudkan. Namun faktanya, pada babak pertama, Zaragoza telah unggul melalui pencetak golnya, seorang pemain muda yang kini dikenal sebagai David Maravilla. Dengan adanya kartu merah yang didapat, Zaragoza harus kebobolan. Namun setelah pertandingan yang penuh dengan kericuhan, sebuah gol di babak tambahan membuat mereka berhasil merebut gelar dari Real. Ini merupakan gelar pertama bagi Villa, sebuah gelar yang membuat Zaragoza akan bermain di Piala UEFA tahun berikutnya. Dan David merupakan pemain muda berbakat di Spanyol. Perlu diingat, ini adalah tahun pertama tim kembali ke divisi utama. Sungguh luar biasa apa yang baru saja mereka raih. Sayangnya, uang kembali menjadi masalah. Tanpa dukungan finansial yang memadai, Zaragoza kesulitan untuk mempertahankan kesuksesan mereka sebelumnya. Dan meskipun hampir mencapai perempat final Piala UEFA, di akhir tahun, Villa kembali dilego ke pasar. Pemain lain dengan pencapaian seperti ini dapat dengan mudah masuk ke salah satu tim papan atas Eropa. Namun Villa tidak pernah mengalami perlakuan media seperti yang dialami oleh pemain-pemain muda yang lainnya. Yang ia miliki hanyalah suara orang-orang yang mengeluh-elukan namanya. Dan pada tahun itu, Valencia memutuskan untuk mendengarnya. Dan dengan kepindahan senilai 12 juta euro, dimulailah babak baru dalam karirnya. Setelah gagal di Piala Intertoto, Villa memulai kehidupannya di Valencia dengan 27 gol dalam satu musim. Musim debut tersukses dalam sejarah klub, termasuk 2 gol di Camp Nou, 1 gol di Bernabeu, dan hat-trick ke gawang Bilbao. Dan meskipun masih berusia 24 tahun, dia akhirnya berhasil keluar dari kesulitan sepak bola domestik. Villa adalah pemain yang paling disorot dan akan segera menjadi lebih terang, karena 27 gol tersebut memastikan Valencia memiliki kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan. Hal lain yang terjadi pada tahun itu adalah pemanggilan pertamanya ke Piala Dunia. Villa memulai debutnya dengan mencetak 2 gol dan Spanyol menyelesaikan babak penyisihan grup tanpa terkalahkan. Namun kemudian Prancis Zinedine Zidane menghadang mereka. Dan pada menit ke-28, secara mengejutkan, Aragones menunjuk David Villa sebagai eksekutor penalti, bukan Raul atau Torres. Namun kemudian, dia mencetak gol. Sayangnya tidak ada gunanya, karena Prancis berhasil mencetak 3 gol sebelum babak kedua berakhir. Sudah 42 tahun berlalu sejak terakhir kali Spanyol memenangkan trofi. Namun Villa akan menjadikannya sebagai tugas hidupnya untuk membawa mereka kembali berjaya. Tahun berikutnya, Villa bekerja sama dengan Morientes dan musim itu mengubah sepak bola selamanya di mata banyak orang. Villa tidak seperti penyerang pada umumnya. Pada tahun itu ia hanya mencetak 15 gol di Liga. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Johan Cruyff, dia tidak hanya berada di sana untuk menyelesaikan permainan. Villa selalu menjadi pemain yang paling cerdas di sepertiga akhir lapangan. Dia akan berlari dan menarik pemain bertahan dari Morientes, memberikannya peluang untuk mencetak gol.
Dia akan sering memberi umpan sehingga dia menjadi pemberi assist terbanyak di liga tahun itu. Dan selain itu, dia juga bisa turun ke posisi lain, tergantung apa yang dibutuhkan oleh timnya. Atribut-atribut tersebut membawanya mencetak 7 gol dan assist dalam 9 pertandingan di Liga Champions tahun itu. Hanya tersingkir di babak perempat final melawan Chelsea melalui gol di menit-menit akhir dari Essien. Tetapi di atas semua itu, mereka membuat Luis Aragonés mengambil keputusan yang sulit. Dihadapkan pada kebangkitan sepak bola Spanyol, Aragonés melihat bahwa kualitas Villa akan lebih cocok untuk tim dalam jangka panjang, sehingga dia mempertaruhkan semuanya dengan meninggalkan Raúl González, pencetak gol sepanjang masa timnas Spanyol, dan memilih Villa, yang bahkan akan menggunakan nomor 7 yang ikonik milik pendahulunya. Bagi banyak orang, hal tersebut merupakan sebuah penistaan. Namun Villa pada akhirnya membuktikan bahwa mereka salah sangka. Setelah musim di mana banyak orang berharap Valencia akan melangkah lebih jauh dengan bakat-bakat muda seperti David Silva dan Juan Mata, mereka akhirnya finish di urutan ke-10. Memenangkan Copa del Rey adalah satu-satunya hal positif pada tahun itu. Namun pada musim panas, datanglah kesempatan bagi Villa. Euro 2008. Selama kualifikasi, Villa telah menjadi pencetak gol terbanyak. Dan setelah membuka turnamen dengan hat-trick dalam kemenangan 4-1 atas Rusia, harapan semua orang membumbung tinggi. Ditambah lagi dengan gol di menit-menit terakhir untuk menyelamatkan 3 poin di pertandingan berikutnya. Dan bayangkan betapa gegap gempita di sekelilingnya. Villa diistirahatkan pada pertandingan terakhir dan kemudian tampil melawan Italia, mencetak gol penalti pertama dalam adu penalti sebelum harus ditarik keluar saat menghadapi Rusia di semifinal karena mengalami cedera pada pahanya. Villa tidak dapat tampil di pertandingan final. Dan meskipun saya yakin hal tersebut membuatnya kecewa, Spanyol akhirnya mendapatkan satu lagi trofi internasional. Dan Villa memenangkan sepatu emas turnamen. Selama 2 tahun terakhirnya bersama Valencia, Villa mencetak beberapa gol terbaiknya dan mereka kembali menjadi penantang gelar juara meskipun tidak banyak yang bisa diraihnya. Kecuali untuk menegaskan betapa luar biasanya pengaruh Villa, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi hal ini. Dalam 5 tahun yang dihabiskannya di Valencia, hanya Samuel Eto'o yang mampu mencetak lebih banyak gol darinya. Tapi bahkan Eto'o hampir tidak bisa mengalahkan Villa, yang bermain untuk tim yang lebih lemah dan tidak terlalu fokus mencetak gol. Jelas bagi semua orang Villa adalah penyerang modern yang sempurna. Dan kalian tahu, ada seseorang yang melihat hal itu. Ialah Pep Guardiola, seorang manajer yang mengajukan penawaran sebesar 40 juta euro untuk sang pemain, yang sekali lagi sangat tidak menyukai ide untuk meninggalkan klubnya. Namun pada akhirnya terpaksa melakukan hal tersebut sebagai cara untuk memperbaiki masalah keuangan klub. Terlepas dari itu, kita akhirnya dapat melihat seperti apa penampilan Villa di salah satu tim paling dominan di dunia. Kita telah menunggu lama untuk ini. Villa kini telah berusia 28 tahun. Namun sebelum itu, ada waktu untuk hal lain. Sesuatu yang akan membuatnya menjadi legenda sepak bola Spanyol selamanya. Selamat datang di Piala Dunia 2010. Dengan harapan yang tinggi setelah kemenangan mereka di Euro 2008, semua orang Spanyol merasa kecewa setelah kekalahan di pertandingan pembuka melawan Swiss. Dan semua pertandingan berikutnya bisa saja mengalami nasib yang sama jika bukan karena Villa, penyerang yang datang untuk menyelamatkan mereka dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Pada pertandingan berikutnya, sebuah kemenangan dengan skor 2-0 atas Honduras, Villa mencetak 2 gol. Dan Chili dapat saja menyingkirkan mereka dari fase grup. Namun Villa tampil gemilang dengan 1 gol dan 1 assist yang membuat skor menjadi 2-1. Dengan pertaruhan yang lebih tinggi di babak sistem gugur, Villa mencetak satu-satunya gol pada pertandingan melawan Portugal, dan kemudian memberikan perlakuan yang sama kepada Paraguay. Spanyol melaju ke semifinal dan setiap gol yang tercipta merupakan hasil kontribusi dari Villa. Lalu Puyol mencetak gol di menit-menit akhir yang berhasil membawa mereka ke final. Dan di final, gol di menit terakhir dari Iniesta membuat mereka menjadi juara dunia. 10 tahun setelah debutnya, kedua orang tuanya masih berada di tribun untuk menonton.
Dan jika dulu ibunya yang menangis, kini ayahnya. Setelah puluhan tahun berada di sisinya, hal itu terjadi. Putranya menjadi juara dunia. Dan sebagai puncaknya, juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Villa telah memiliki salah satu penampilan Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Di Barcelona, dia dengan cepat mencapai puncaknya. Menyelesaikan musim pertamanya hanya kurang satu pertandingan untuk meraih treble. Sayangnya Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol di final Copa del Rey yang membuat mereka gagal meraih trofi terakhir. Namun memenangkan Liga Champions adalah tonggak terpenting dalam karirnya, karena dia baru memenangkan 3 trofi di level klub hingga saat itu. Dan tentu saja, ia berhasil mencetak gol indah di final. Tidak peduli seberapa besar potensi yang dilihat semua orang dalam tugas barunya di Barcelona, musim keduanya akan meruntuhkan semuanya. Di pertengahan musim keduanya, Villa akan bermain di Piala Dunia antar klub dan semuanya berakhir dengan bencana. Villa mengalami patah tulang fibula. Jika itu sudah terdengar buruk, maka dengan waktu 8 bulan pemulihan membuat semuanya semakin menjadi lebih buruk. Itu berarti dia harus absen di Euro 2012, yang membuat timnas Spanyol menjadi kehilangan, terutama karena ia sangat penting dalam beberapa turnamen terakhir mereka. Pada saat dia kembali, dia sangat ingin membuktikan bahwa hal tersebut tidak dapat menghentikannya. Namun dia akan menghabiskan sisa musim ini dengan terus berada di bangku cadangan. Jelas ada sesuatu yang sedang direncanakan, dan kalian bisa merasakan kepergiannya sudah direncanakan. Mengapa klub terus-menerus meninggalkan seorang pemain di bangku cadangan ketika tampaknya dia mencetak gol setiap kali keluar dari sana? Untuk beberapa perspektif, pada akhir musim dia memiliki 16 gol dan 8 assist meskipun hanya bermain 90 menit penuh dalam 9 kesempatan. Dia secara harfiah rata-rata menyumbangkan 1 gol setiap 94 menit. Dan tetap saja hal itu tidak mengubah pikiran mereka. Begitu Neymar tiba, Villa dilepas ke Atletico dengan harga 5 juta euro. Dan sudah jelas bahwa hal tersebut telah menjadi rencana selama ini. Meskipun masa jayanya telah berlalu, Villa tidak hanya berkubang dalam kesedihannya sendiri. Dia bergabung dengan Atletico dengan tujuan untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan, yaitu menjuarai La Liga. Sejak awal musim, gol pertamanya tercipta ke gawang Barcelona. Pembalasan dendam telah dimulai. Sepanjang musim, Villa muncul di saat-saat yang paling sulit, mengamankan poin ketika tampaknya mereka telah kalah. Dan pada matchday terakhir musim ini, mereka harus menghadapi Barcelona di Camp Nou. Kekalahan akan menghindarkan mereka dari gelar juara. Pertama-tama Alexis Sanchez membawa Barcelona unggul. Namun kemudian terciptalah gol klasik dari Atletico. Sundulan Diego Godin dari tendangan sudut. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1, dan Atletico menjadi juara, tepat di kandang lama Villa. Tidak ada pembalasan dendam yang lebih manis lagi. Bersamaan dengan semua itu, Atletico berhasil meraih prestasi terbaiknya di Liga Champions. Namun gagal meraih trofi setelah Sergio Ramos mencetak gol di masa injury time dan membuat pertandingan final berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang membuat Real menambah 3 gol lagi setelahnya. Sungguh sebuah hal yang tidak diinginkan oleh David Villa di musim terakhirnya di kompetisi Eropa. Untuk mengakhiri karirnya, dia memainkan beberapa pertandingan di Melbourne City di Australia, dan kemudian bergabung dengan New York FC, di mana sebagian besar bintang hanya mencari kemenangan dan menghindari angka 0 di saldo rekening bank mereka. Tetapi Villa berbeda. Ia tidak peduli dengan hal tersebut. Sepak bola sangat berarti baginya dimanapun dan bagaimanapun cara bermainnya. Ia mencurahkan keringat dan air mata dalam setiap pertandingan. Dan setelah 4 tahun di klub dengan 80 gol yang ia cetak, ia telah meninggalkan jejaknya di sana. Dan setelah 1 musim lagi di Jepang bersama Iniesta, Villa akhirnya memutuskan untuk pensiun. Dia telah mencetak 438 gol. 59 gol diantaranya hanya 98 pertandingan bersama timnas Spanyol, yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. David Maravilla, salah satu pemain yang paling diremehkan sepanjang masa,
justru mengubah sepak bola selamanya.